فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Hadirin, ada sebuah kalimat yang menarik yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim. Kata beliau, kalau ilmu itu berada di buku, di media kalau bahasa kita, di sosmed, di komputer, di laptop, di gadget, maka ulama yang hidup setelah, atau ulama yang hidup di era buku, atau di era ilmu itu dibukukan, bahasanya mungkin ilmu itu dibukukan, atau di era media pada hari ini, akan lebih hebat, lebih afdol daripada ulama yang hidup sebelum ilmu itu dibukukan, atau ada media pada hari ini. Dan kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya, seluruh ulama sepakat nggak ada khilaf hadirin. Ulama yang hidup sebelum ilmu itu dibukukan, apalagi ada media, sebelum ilmu itu dibukukan, itu kualitasnya di atas dan selalu akan di atas ulama-ulama yang hidup setelah ilmu itu dibukukan. Umat sepakat, ulama yang paling ulama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan Abu Bakar hidup setelah ilmu dibukukan atau sebelum ilmu dibukukan? Sebelum. Nabi SAW bersabda, yang paling tahu halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal hidup kapan hadirin? Sebelum ilmu itu dibukukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang paling alim terhadap tafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas hidupnya kapan hadirin? Sebelum ilmu itu dibukukan. Ilmu itu di sini. Bukan permainan angka. Bukan berapa banyak yang hadir. Berapa followers kita. Berapa subscribers kita. Sebanyak apapun konten kita. Kecanggihan permainan media kita. Bukan. Itu tidak negatif hadirin. Selama niatnya benar. Tapi bukan inti dari ilmu. Itulah sebabnya secanggih-canggih media tidak ada yang bisa menggantikan majelis seperti ini. Tidak bisa menggantikan metode klasiknya para ulama, metode klasiknya para sahabat, karena terbukti. Kan kita sudah mengatakan, selalu mengadopsi yang terbaik, selalu mengadopsi yang terbaik. Dan ketika yang terbaik justru hidup sebelum masa ilmu itu dibukukan, berarti itu metode terbaik. Kita kan lihat hasilnya aja, nggak usah banyak teori. Hasilnya siapa yang terbaik? Oh dia, berarti metode dia lebih bagus. Makanya harus semangat datang jamaah. Dan harus punya adab, karena hati itu nggak akan bisa dibenarkan kecuali kita menggunakan metode dari mereka. Kan ilmu yang bermanfaat jamaah sekalian, itu adalah perpaduan antara konten dan proses mendapatkan konten tersebut. Itu ilmu. Dan banyak di antara kita karena kecanggihan media berpikir ilmu itu konten semata. Makanya, Mas kenapa nggak datang kajian? Ikutin via YouTube. Padahal dia bisa datang. Kalau nggak bisa nggak masalah. Dan itulah alasan kenapa misalnya kita live stream, live kajian dan seterusnya. Tapi Anda bisa datang. Kenapa Anda nggak datang? Beda berkahnya, beda di hatinya jemaah sekalian. Ilmu bukan sebatas kata Ibnu Qayyim kemampuan ilmiah dalam menentukan benar salah. Ilmu itu lahirnya rasa butuh. Dan di lapangan orang yang merasa butuh dia akan datang tuh hadirin, datang. Dia akan datang. Dan sering kali kita udah nawarin media yang lebih mudah, dia tetap datang. Ada bisa dibantu apa mas? Saya ada perlu dengan Bapak. Kalau Bapak izinkan saya ingin datang ke tempat Bapak. Bisa via telepon aja nggak mas? Karena saya sibuk. Kalau bisa saya datang aja Pak. Gitu. Datang aja. Padahal udah tawarin tuh, nggak datang. Karena butuh dia. Maka dia akan cari cara terbaik untuk menyampaikan hajatnya. Karena dia butuh. Nah, kapan Bapak bisa ke dealer kami? Oh saya nggak ada waktu hari ini. Besok Pak, saya besok ada meeting. Mohon maaf kalau boleh tahu Bapak meeting di mana? Oh jauh, boleh saya datengin Bapak? Gitu hadirin. Kan itu dunia marketing begitu. Kenapa dia mau datengin? Mau traktir makan siang? Kan enggak. Dia butuh. Dia pengen kita beli produk dia. Orang butuh itu datang. Orang butuh itu berani keluar tenaga. Butuh.
Itu alasan kenapa kita belajar adab. Karena al-ilmu jamil la yunalu bil illa bil jamal. Ilmu itu indah dan gak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara dan proses yang indah. Gak bisa sembarangan. Karena ilmu itu bukan yang ada di buku. Kalau ilmu di buku simpel beli bukunya aja. Atau buat PDF-nya selesai. Ilmu itu fisudur. Ilmu itu di hati. Ya gak bisa dipisahkan. Makanya metodenya harus pakai metode klasik yang terbaik. Makanya kita harus istiqomah. Kita harus bertahan. Kita harus datang dan continue. Man thabata nabat. Barang siapa yang kokoh, komit di satu titik, maka ia yang akan tumbuh. Ia yang akan tumbuh. Ia yang akan tumbuh. Orang-orang kutu loncat jamaah, dia nggak akan berkembang. Pindah sana, lalu pindah sini, lalu pergi ke sana. Gitu-gitu aja. Sama, orang belajar loncat majelis A, loncat majelis B, majelis C. Dia yang harus menyesuaikan waktu kajian, bukan waktu kajian nyesuaiin kesibukan dia. Itu berarti orang nggak butuh. Mas ikut kajian di mana aja? Ya pas aku lagi kosong aja sih Pak. Kalau aku kosong ini aku datang sana, datang sini. Anda nggak butuh berarti. Kajian yang menyesuaikan Anda. Harusnya kita yang nyesuaiin ilmu Allah. Itu hakikat ilmu. Makanya kan salah dalam melihat itu berdampak semuanya. Ibnu Qayyim yang mengatakan ilmu itu lahirnya rasa butuh. Orang yang butuh nyesuain. Bukan minta disesuaikan dengan waktunya. Enggak. Itu filosofis. Itu falsafah orang butuh. Dan kita nggak akan berubah kalau kita nggak punya konsep seperti ini. Kata Imam Malik apa? Lantas hadil ummah. Umat ini tidak akan berubah jadi baik. Kecuali dengan metode umat yang pertamanya. Karena itu umat terbaik. Para sahabat Nabi SAW. Tidak akan berubah. Dan sejarah membuktikan kok. Semua metode gagal atau tidak sebaik metode sahabat Nabi SAW. Harus kejar. Harus kejar. Makanya walaupun misalnya kita berusaha datang sampai sini tinggal 5 menit lagi. Itu kan yang kita arahkan dari pertemuan pertama kita. Kenapa demikian? Karena mungkin Anda tidak dapat konten. Tapi Anda dapat spirit orang merasa butuh. Dan itu mahal. Konten nanti ada upload atau tinggal lihat lagi selesai. Konten. Tapi spirit itu kan gak dapat. Kalau kajian selesai udah selesai. Spirit merasa butuhnya tuh harus ada. Itu hakikat ilmu. Kan kata, Mas mau kemana Blok M sekarang? Mau ngapain? Nyari ilmu. Itu hakikat ilmu tuh itu. Merasa butuh. Merasa butuh. Karena kalau kita nggak merasa butuh untuk mencarinya, gimana kita merasa butuh untuk mengamalkan dan menjalankan perintahnya? Untuk nurut jamaah. Kan agama kita tentang nurut. Takwa itu jalankan perintah, lalu jauhi larangan. Itu kan nurut. Ibadah itu jalankan perintah, lalu jauhi yang haram. Nurut. Untuk nurut, salah satu instrumennya adalah rasa butuh kepada Rabbul Alamin. Dan itu kita latih di sini. Dan itulah alasan kenapa kita nggak boleh ngobrol dan harus kondisikan anak-anak untuk bisa tetap silent, tetap diam. Karena bicara di saat Ustadz kita bicara tidak mencerminkan orang yang sedang butuh. Itu poinnya, salah satu hikmah. Nggak mencerminkan. Orang yang butuh itu diam, bahkan nunduk. Seperti tadi teman saya tadi, dia diam aja nunduk, dia dengerin. Dia butuh tuh. Dan ketika kita nggak gubris hal-hal tersebut, yang rugi kita hadirin, yang rugi kita. Bukan yang rugi pihak lain, rugi kita. Spirit itu hilang, falsafah itu hilang. Begitu falsafah hilang, mau keluar masuk pintu masjid ini berapa kali juga gitu-gitu aja. Nggak akan berubah-berubah. Tidak akan berubah-berubah. Ilmu itu salah satu hakikatnya menumbuhkan rasa butuh kepada Allah. Menumbuhkan rasa kerdil kepada Allah. Menumbuhkan rasa la haula wa la quwata illa billah. Bukan dengan lisan dari dulu kita bisa hadirin. Tapi memang ada perubahan dalam sikap kita sehari-hari. Kan gak ada. Padahal kita udah hafal la haula wa la quwata illa billah dari SD. Dari SMP la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa Mas? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Iya di lisan. Tapi di hati kan enggak. Karena gak pernah dilatih. Karena gak diperjuangkan. Karena dipikir ilmu itu konten semata. Enggak. Ilmu itu konten bersanding dengan proses itu ilmu. Kalau Anda enggak akan dapat. Itu harus dijalanin dan dijalani. Makanya barang siapa yang kokoh di sebuah titik dia akan tumbuh. Siapa yang konsisten dia akan tumbuh.
Jangan berpikir diri kita berubah kalau kita hanya datang kajian 1-2 tahun. Gak bisa. Ulama tuh 20 tahun di majelis yang sama. Sebagian ulama 15 tahun di majelis yang sama. Karena mereka ngerti. Itu pohon sekuat apapun, bukan sekuat apapun, semua pohon-pohon yang kokoh, yang besar, yang akarnya kemana-mana, itu karena mereka gak pindah-pindah, hadirin. Gak pindah-pindah. Gak pindah-pindah. Ini pohon kok ada di Blok M ya? Minggu lalu gue lihat di Gunung Sahari ini pohon. Gak ada begitu. Dia bisa kuat begitu, kokoh tuh. Karena dia gak pindah-pindah. Dia komit aja. Begitu hadirin. Dan ini bukan berarti kita fanatik ke satu majelis. Enggak. Kan misalnya tuh punya 1, 2, 3 majelis misalnya dalam kehidupan kesana. Ya udah komit deh tuh di majelis tersebut. Tapi itu konsep hidup jamaah. Makanya itu yang harus dijalankan. Sehingga orang tuh ada berubah. Itu pohon hadirin, pohon itu mungkin yang kuat-kuat tuh yang yang besar-besar, yang akarnya kemana-mana, itu bisa banyak, itu dari bibit yang bagus. Kita ini banyak dan udah terkontaminasi 20 tahun terkontaminasi. Terus masa lalu suram 25 tahun, 30 tahun. Terus Anda mau berubah dengan cara instan ya nggak bisa, hadirin. Mustahil. Yang ada futur. Harus komit. Baru tanpa sadar nanti rasa butuh itu muncul. Dan kita akan dapatkan hakikat ilmu. Dan begitu dapat Allah akan berkahi ilmu kita. Kalau enggak, tidak. Makanya Allah katakan tentang ilmu dalam surat Al-Ankabut ayat 49 yang sering kita ulang-ulang, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Dan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang gamblang yang terdapat di dalam dada ahli ilmu. Bukan di kertas-kertas, bukan di gadget, bukan di Facebook, bukan di IG, bukan di YouTube, bukan di media, walaupun keberadaan media itu penting, tapi intinya bukan di sana. Itu hanya sarana dan opsi untuk memudahkan kita masuk ke sana. Dan bukan untuk menggantikan falsafah, rasa butuh kita kepada Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.